Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang termasuk durhaka kepada ayah bunda. Ini yang penting ini ya, terutama untuk anak-anak. Ini penting, terutama untuk anak-anak. Anak-anak perlu diingatkan, karena mungkin anak-anak tidak ngerti kalau ini adalah durhaka. Ini ada 20. Ini semua termasuk durhaka. Yang pertama-tama, membuat ayah bunda itu nangis, atau membuat ayah bunda itu bersedih, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Jadi membuat ayah bunda nangis atau bersedih dengan ucapan anak atau perbuatannya anak, itu termasuk durhaka. Yang kedua, membentak ayah bunda atau mengeraskan suara di hadapan ayah bunda. Ya, bentak ayah bunda atau mengeraskan suara. Jadi suaranya anak tidak boleh keras di hadapan ayah bunda. Yang ketiga, at-ta'affuf min awamirihima, yaitu tidak mau melaksanakan perintahnya ayah bunda. Tidak mau. Ya, diperintah dia tidak mau, padahal dia mampu. Kemudian yang keempat adalah cemberut di hadapan ayah bunda. Cemberut ya, bermasam muka. Atau juga termasuk memandang ayah bunda dengan pandangan yang sinis. Ini penting. Ayah bunda itu membaca wajahnya anak-anak. Ini anak saya senang, wajahnya tidak pernah cemberut. Ini anak saya senang, tidak pernah memandang saya dengan sinis. Tapi anak yang itu selalu cemberut, selalu bermasam muka. Kalau mandang pandangannya sinis, itu termasuk durhaka. Kemudian yang kelima adalah memerintah ayah bunda. Itu juga termasuk durhaka. Ini penting anak-anak ini ya. Ibunya diperintah-perintah, "Bu, tolong cucikan. Pak, tolong ini." Ya, bapak ibunya malah diperintah-perintah. Itu termasuk durhaka. Kemudian yang keenam, mencela makanan yang dihidangkan oleh ibu. Ibu sudah masak, ya. Kemudian oleh anak ternyata dicela. "Apa masakannya ibu? Tidak enak." Nah, itu termasuk durhaka. Sudah, kalau tidak enak kamu sabar, jangan komentar. Kalau kamu mau silahkan kamu makan. Kalau kamu tidak mau, ya makan dikit aja. Kemudian bilang sudah kenyang. Tapi jangan mengkritisi, jangan mencaci. Yang ketujuh adalah tidak mendengarkan omongan ayah bunda. Nah, ini banyak sekarang, yaitu anak-anak sibuk mainan HP. Bapak ibunya ngomong enggak didengarkan. Sehingga kalau di depannya bapak ibu, HP-nya ditaruh dulu, jangan mainan HP. Dengarkan omongannya, disimak. Kemudian yang ke-8, mencela ayah bunda di hadapan orang lain. Ya, mencela ayah bunda di hadapan orang lain. Jadi di depannya orang lain dia jelek-jelekkan ayah bundanya. Nah, itu nggak boleh. Yang ke-9, mencaci maki ayah bunda. Kalau tadi yang ke-8 itu kan di depan orang lain kan, dia jelek-jelekkan ayah bunda. Kalau yang ke-9 ini dia di hadapan ayah bunda dia mencaci maki. Apa? Bapak ibu ini kolot. Bapak ibu ini keras. Bapak ibu terlalu streng. Itu namanya apa? Mencaci maki kan? Kemudian yang ke-10,
membuat masalah di depan ayah bunda dengan saudara atau dengan suami atau dengan istri Jadi membuat masalah di depan ayah bunda. Jadi di depan ayah bunda dia itu ribut dengan saudaranya atau ribut dengan istrinya. Ini juga termasuk durhaka. Karena tentu orang tua itu akan bersedih kalau ada anaknya bertengkar. Apalagi bertengkar dengan istrinya di depannya dia. Kemudian yang ke-11, menjadikan nama baik ayah bunda itu buruk. Menjadikan nama baik ayah bunda itu buruk. Jadi menjadikan ayah bunda itu namanya tercemar. Ya, berarti anaknya nakal. Apalagi ditangkap polisi. Apalagi masuk koran. Alamatnya lengkap lagi. Itu berarti apa? Itu berarti merusak nama baik ayah bunda. Betapa malunya ayah bunda. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-12, memasukkan kemungkaran-kemungkaran ke dalam rumah. Memasukkan kemungkaran-kemungkaran ke dalam rumah atau melakukan kemungkaran di depan ayah bunda. Ya. Seperti apa misalnya memasukkan kemungkaran ke dalam rumah itu? Kalau dulu-dulu itu mungkin memasukkan gambar-gambar porno, majalah-majalah porno. Kalau sekarang apa misalnya? Apa? Memasukkan kemungkaran ke dalam rumah. Ya, mungkin juga dia bawa pacarnya ke dalam rumah. Itu mungkar atau tidak itu? Mungkar. Ya. Kemudian yang ke-13. Wah, ini juga penting. Ini anak-anak banyak yang tidak tahu. Berlama-lama di luar rumah. Padahal ayahnya atau ibunya itu ingin dia berada di rumah. Jadi dia berlama-lama di luar rumah. Padahal ayahnya atau ibunya itu ingin dia segera pulang. Termasuk juga keluar rumah tanpa seizin ayah bunda. Tiba-tiba keluar. Bapaknya nyari, ibunya nyari. Kemana dia? Tidak tahu, tiba-tiba keluar. Sehingga kalau mau keluar itu pamitan dulu. Pak, saya mau keluar, pamitan ke sini. Bu, saya mau keluar, mau ke sini. Mau ke teman saya yang ini. Biar bapak ibu itu tenang. Tahu anaknya pergi kemana. Ya nak, jangan lama-lama. Kalau malam pulang maksimal jam 10 misalnya. Ya sudah. Jangan pulang jam 11. Itu termasuk durhaka. Kemudian yang ke-14 adalah mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada ayah bunda. Nah, ini banyak. Sudah menikah, ternyata dia lebih taat kepada istrinya daripada ayah bundanya. Karena seorang suami, walaupun sudah menikah punya istri, tetap taat kepada ayah bunda dinomor satukan. Kan sekarang ini banyak kan, dia dengan istrinya di rumah yang mewah, ayah bundanya di rumah yang ala kadarnya. Itu ada, saya pernah dapat kiriman video gambaran seperti ini. Ya, dia dengan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya di rumah yang mewah. Sementara bapak ibunya ditaruh di rumah kecil seperti kontainer di sebelah rumahnya. Lalu pada suatu hari anaknya gambar rumah ya. Lalu bapaknya lihat, kamu bikin apa nak? Saya bikin rumah. Wow, masya Allah, rumahnya sama, rumahku nanti ini pak. Lalu itu di sebelah itu kok ada kotak kecil. Iya, itu nanti buat bapak dan ibu di situ. Subhanallah. Jadi anaknya sudah mempersiapkan kontainer untuk memasukkan bapak dan ibunya ke dalam kontainer itu.
Nanti ada kisah-kisah seperti ini. Al jaza min jinsil amal. Yang ke-15 adalah memukul ayah bunda. Naudzubillahi min dzalik ya. Sampai anaknya mukul ayah bundanya. Dan itu sudah benar-benar keterlaluan luar biasa. Kemudian yang nomor ke-16, menitipkan ayah bundanya di panti jompo. Nah ini juga, ini termasuk di Eropa, di Barat itu, karena mereka tidak pernah belajar birrul walidain. Hari ibu kayak kita ini, menghormati ibu, itu mungkin hanya ada di Islam, atau mungkin di negara timur. Di Barat tidak ada. Di Barat itu orang tua sudah tua dianggap ngerepoti, ditaruh aja di panti jompo. Ya, nanti ada kisah tentang anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Kemudian yang ke-17, ingin supaya bapak ibunya segera mati. Ya, kadang anak itu tidak tahan, bapaknya sudah tua, ibunya tua, tidak mati-mati. Ya Allah, tidak mati-mati ya, kok bertahan terus ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-18, membunuh ayah bunda. Ini lebih dahsyat lagi. Ditunggu lama tidak mati-mati, akhirnya dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti ada kisah seperti ini. Kemudian yang nomor ke-19 termasuk durhaka kepada ayah bunda adalah kikir kepada ayah bunda dan selalu mengungkit-ungkit pemberian kepada ayah bunda. Kikir. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayah bundamu. Ini kikirnya bukan main. Kalau dia memberi ayah bundanya selalu diungkit-ungkit. Bukankah aku telah memberi ini? Bukankah aku telah memberi ini? Dan seterusnya. Dan itu menyakitkan. Ya, kita aja kalau ada orang memberi kita dan mengungkit-ungkit, seakan-akan kita bilang apa? Mending jangan diberi. Itu menyakitkan itu. Kemudian yang ke-20, banyak mengadu kepada ayah bunda. Itu termasuk durhaka. Banyak sambat. Ada masalah dikit, ya, dia mengeluh kepada ayah bunda. Ada masalah dikit, dia mengeluh kepada ayah bunda. Itu membuat orang tua jadi apa? Sedih. Orang tua jadi sumpek, dan itu termasuk durhaka kepada ayah bunda. Jadi itu 20, itu perlu disampaikan kepada anak-anak. Mungkin anak-anak tidak ngerti 20 ini.